Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bersama tema khotbah yaitu menang melawan kejahatan dengan kebaikan. Mari bersama kita buka Alkitab kita, terdapat dalam Roma 12 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Di sini kita diajarkan untuk hidup berbeda dari dunia, di mana dunia mengajarkan kita bahwa kejahatan dilawan dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebagai orang Kristen yang telah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tentunya kita paham akan maksud dari ayat ini. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, penting untuk kita mempraktekkan firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu yang kita terima, artinya hal yang tidak mengenakan yang terjadi dalam hidup kita, baik kita dalam bersosialisasi, lingkungan kita sehari-hari, jika ada hal yang tidak mengenakan, mari hidupi firman Tuhan ini, yaitu tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengajarkan agar kita tidak dikalahkan oleh kejahatan yang ada di sekitar kita. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, tentu hal-hal yang menyangkut dengan kejahatan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun, Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus tetap menang melawan kejahatan, yaitu membalasnya dengan kebaikan. Mengapa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Sebagai anak Allah, tentunya kita harus berperilaku seperti Allah. Allah mengajarkan apa, itulah yang kita lakukan, saudara. Yaitu ketika kejahatan itu datang kepada kita, mari balaslah kejahatan dengan kebaikan. Alasan mengapa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Yang pertama, karena kita adalah anak Allah yang dipanggil untuk mencerminkan kasih dan kesuciannya. Dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45. Dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kita menunjukkan bahwa kita hidup bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Karena sesungguhnya pembalasan hanyalah dari Tuhan, bukan dengan tindakan kita, melainkan pembalasannya sungguhnya adalah dari Tuhan. Saudara, di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45 berkata bahwa, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan orang yang baik menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan orang yang benar tidak benar." Tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengasihi musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu hal tersebut sulit untuk dilakukan. Namun, ini merupakan perintah dari Tuhan bahwa kasihilah musuhmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada beberapa cara praktis untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama adalah mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa mengampuni merupakan salah satu cara yang praktis untuk kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan?
dalam Roma 12 ayat 19 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan," firman Tuhan. Jadi, mengampuni adalah tugas kita, sedangkan pembalasan merupakanlah hak Tuhan. Dengan demikian, kita mampu melakukan cara di atas, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian tips berikutnya itu memberi bantuan. Pada ayat yang ke-20 berkata bahwa, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Saudara-saudara, mungkin mungkin begitu sulit untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Namun, firman Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu, berilah dia bantuan," yaitu dengan cara berikan dia makan. Firman Tuhan berkata, berikan dia, jika dia lapar, berikan dia makan. Jika ia haus, berikan dia minum. Saudara, ini merupakan hal yang sangat sulit secara pribadi untuk memberikan bantuan kepada orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Itu merupakan hal yang begitu mustahil. Namun sebagai orang Kristen yang telah mengerti firman Tuhan, mari, walaupun terseok-seok, walaupun begitu sulit untuk dilakukan, berusaha untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, cara berikutnya itu menjadi terang. Dengan menjadi terang, kita menunjukkan kasih dan damai sejahtera. Melupakan masalah, melupakan apa yang telah diberikan oleh orang tersebut kepada kita. Kita sudah menjadi terang di tengah-tengah kita. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat? Tentu, jika kita berjalan sendiri, kita tidak akan mampu. Mari minta pertolongan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan untuk kita dapat memberikan pengampunan, kita memberikan bantuan, dan menjadi terang di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Bapak Ibu, Roma 12 ayat 21 mengajak kita untuk menjadi pemenang sejati, bukan dengan membalas kejahatan, tetapi dengan melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan kepada orang yang telah bersalah, orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Memang tidak mudah, namun mari bersama-sama kita berjuang agar hidup kita benar-benar mencerminkan bahwa kita adalah anak Allah yang melakukan kehendak-Nya. Ingat bahwa tindakan baik kita tidak dilakukan mungkin langsung dihargai, tetapi itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Tantangan dalam kehidupan kita akan terus-menerus datang. Namun, jika orang yang berpegang kepada Tuhan, ia mampu menghadapinya, ia mampu melawannya, melawan kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, selama kita ada di dunia, pasti tantangan akan datang. Pasti akan ada terus tantangan, cobaan, silih berganti dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita berpegang, bersandar kepada Tuhan, apapun itu, semua bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita yaitu, maukah kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Bagi orang yang mengasihi Tuhan, ia akan berkata, mampu, karena ia berpegang kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin pertanyaan ini terkesan begitu sulit, begitu mustahil untuk dilakukan. Pada kenyataannya memang sulit untuk dilakukan. Namun, ketika kita menyerahkan hidup kita seutuhnya bagi Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemampuan, maka kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan berkata apa ya? Tentu firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan,
dia akan dilindungi, dia akan diberikan oleh kekuatan oleh Tuhan. Kejahatan bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui orang lain, situasi, maupun godaan. Melalui orang lain mungkin bisa datang dari orang, dari lingkungan sekitar kita, dari keluarga kita, anak, istri, orang tua. Itu juga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang datang kepada kita. Dalam situasi ketika hidup kita mulai down, itu merupakan juga ujian bagi kita. Dan merupakan juga dalam bentuk godaan. Kejahatan dalam bentuk godaan juga sulit untuk dihindari, Bapak Ibu. Namun, ketika kita berpegang kepada perintah Tuhan, kita mampu melewatinya. Dunia ini hanya sementara, tapi marilah kita berusaha untuk tidak jadi seperti dengan dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat tinggal kita sementara untuk kita melatih hidup kita, agar di suatu saat nanti ketika kita berada dalam kerajaannya, kita sudah mampu, kita sudah terlatih untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, mari jangan menyerah terhadap kejahatan, tapi mari senangkan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari dengan cara membalas kejahatan dengan kebaikan, menggunakan hidup kita untuk kebaikan, mengasihi orang-orang yang berbuat salah terhadap kita, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu merupakan bentuk bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak Allah yang melakukan kehendak Bapa di sorga, hidup seturut dengan kehendak Bapa, melakukan seluruh perintah Bapa. Itu adalah cerminan kita. Dan tentu kita perlu Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk menuntun kita melakukan hal-hal demikian. Kita perlu Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita, memperbaharui hidup kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, agar ketika Tuhan bersama dengan kita mampu melakukan segala perkara. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari terus berjuang melawan kejahatan dengan kebaikan. Mari Bapak Ibu kita berjuang, minta kekuatan Tuhan untuk memampukan kita melawan kejahatan dengan kebaikan, menjadi anak-anak Allah yang mencerminkan Allah, bahwa kita benar-benar merupakan anak Allah yang sesungguhnya. Selagi kita masih ada di dunia, kita masih akan terus merasakan hidup ini akan terus berada dalam ketidaknyamanan. Hidup ini akan terus berada pada ketidakenakan. Namun, ketika kita mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita, maka kita mampu menghadapi semua pencobaan dalam hidup kita. Yang pertama tadi, yaitu apa? Mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mampu melawan kejahatan dengan kebaikan, kita menunjukkan bahwa kita merupakan adalah anak-anak Allah. Mari terus berjuang, Bapak Ibu, minta kekuatan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, agar kita dimampukan untuk melawan kejahatan dengan kebaikan. Kita menang dengan hal-hal yang di sekitar kita. Kita menang melawan si iblis, si jahat yang terus setiap hari dia mencoba untuk menjatuhkan anak-anak Allah, menjatuhkan setiap kita. Namun ketika kita berusaha, kita berjuang, kita mampu menghadapinya. Demikianlah firman Tuhan di siang hari ini. Semoga ini membantu kita, menguatkan kita untuk terus berjuang melawan kejahatan dengan kebaikan. Semangat berjuang, Tuhan mampukan kita untuk melewatinya. Tetap tekun untuk berdoa, tetap tekun untuk mencari Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang menang terhadap kejahatan. Kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tentunya semua hanya untuk kemuliaan, semua hanya untuk nama Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kita menjadi anak Allah yang benar-benar menghidupi Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
memberkati.